Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Yang pertama yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Damra Syukur MSc selaku pemangku mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Baiklah Bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini saya Anggar Saputra menjelaskan kritikan review jurnal yang berjudul Analisis Potensi Sumber Daya Manusia bagian Sekretariat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta. Ini ditulis oleh Putri Chandra Puspitasari, Sri Murwaningsi, dan Surtadi. Kemudian dipublis oleh Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran (JIKAP), dikeluarkan pada tahun 2018. Kemudian tujuan dari artikel ini untuk menemukan kompetensi sumber daya manusia, kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Kemudian kerangka pemikiran mulai dari kompetensi profesi, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Kemudian sumber daya manusia memiliki kompetensi. Dia pustaka yang pertama itu ada dari ahli Christina Chizui ini tahun 2016 yang mengatakan dalam jurnalnya yang berjudul Procedia e Engineering yang berjudul Rest on Confusion of Human Resource in Transport mengungkapkan bahwa kompetensi yaitu kemampuan untuk melakukan aktivitas tertentu berdasarkan keseluruhan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan nilai. Jadi kompetensi menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam melaksanakan tugas tertentu dari suatu profesi. Kemudian peranan manajemen sumber daya manusia dikemukakan oleh Hasibuan tahun 2013 yang mengatakan antara lain yang pertama itu menetapkan jumlah, kualitas, dan menetapkan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job. Kemudian yang kedua, menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan berdasarkan asas the right man in the right job. Yang ketiga, menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian. Kemudian meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa yang akan datang. Selanjutnya memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan perusahaan pada khususnya. Selanjutnya memonitor dengan cermat undang-undang perburuan dan kebijaksanaan pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan sejenis. Selanjutnya memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh, kemudian melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi karyawan. Selanjutnya mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal. Dan yang terakhir mengatur pensiun, pemberhentian, dan pesangonnya karyawan ini. Selanjutnya dari undang-undang ini peraturan untuk pegawai negeri sipil. Yang pertama itu pengetahuan kerja adalah pengetahuan yang dimiliki pegawai negeri sipil berupa fakta, informasi, keahlian yang diperoleh seseorang melalui pendidikan dan pengalaman, baik teori maupun pemahaman praktis, dan berbagai hal yang diketahui oleh pegawai negeri sipil terkait dengan pekerjaannya, serta kesadaran yang diperoleh pegawai negeri sipil atau PNS melalui pengalaman suatu fakta atau situasi dalam konteks pekerjaan. Yang kedua, keterampilan pekerjaan menampilkan pegawai negeri sipil
atau PNS untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang meliputi. Artinya di sini ada beberapa tuntutan pekerjaan yang harus dipenuhi oleh pegawai negeri sipil. Yang pertama, keterampilan melaksanakan pekerjaan individu. Kemudian keterampilan mengolah sejumlah tugas yang berbeda dalam suatu pekerjaan. Kemudian keterampilan merespon dan mengolah kejadian masalah kerja yang berbeda. Kemudian keterampilan khusus yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di tempat tertentu sesuai dengan tuntutan lingkungan kerja. Kemudian keterampilan beradaptasi dalam melaksanakan pekerjaan yang sama di tempat lingkungan yang berbeda. Dan yang ketiga, sikap kerja adalah perilaku pegawai sipil yang menekankan aspek perasaan dan emosi berupa minat dan cara penyesuaian diri terhadap pekerjaan. Kemudian menurut Moheriono tahun 2012, kompetensi seorang sangat besar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam internal maupun dari luar eksternal, yaitu antara lain yang pertama itu bakat bawaan. Bakat bawaan ini adalah bakat yang sudah ada melekat sejak mereka lahir. Kemudian motivasi kerja yang tinggi. Untuk mendapat hasil kerja yang baik, kita harus memiliki motivasi yang tinggi dalam pekerjaan yang kita kerjakan. Kemudian baik dari sikap, motif, dan nilai cara pandang karyawan terhadap pekerjaan yang dia kerjakan. Kemudian yang ketiga, pengetahuan yang dimiliki baik dari pendidikan formal maupun non-formal. Ini pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan ini banyak cara didapatkan, bisa jadi dari pengalaman, bisa jadi mengikuti pelatihan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, keterampilan atau keahlian yang dimiliki. Dari ini baik keterampilan yang dimiliki dari pendidikan formal ataupun non formal. Yang kemudian yang kelima, lingkungan hidup dari kehidupan mereka sehari-hari. Ini kehidupan atau lingkungan karyawan adalah salah satu faktor untuk mempengaruhi sikap atau perilaku karyawan itu sendiri. Jurnal ini metode penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Jadi pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian menggambarkan sesuatu kejadian atau fenomena pada objek tertentu yang kemudian akan dianalisa, sehingga peneliti dapat mengetahui permasalahan di lokasi penelitian. Kemudian dapat menuangkan apa yang telah diamati ke dalam kata-kata yang dideskripsikan sebagai gambaran tentang keadaan yang terjadi di dalam objek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah informasi dari orang merupakan salah satu sumber data utama dalam penelitian kualitatif. Karena informan merupakan pelaku atau pelaksana dalam kegiatan yang hendak diteliti. Kemudian yang kedua, dari informan, peneliti akan mendapatkan informasi dan data tentang permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan wawancara kepada informan. Kemudian yang ketiga, informan untuk memperoleh data adalah pegawai bagian sekretariat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Surakarta. Ini sesuai dengan tempat yang akan dilakukan riset. Kemudian tempat dan peristiwa, tempat atau lokasi berkaitan dengan suasana penelitian yang dapat digunakan untuk memperoleh data. Dari beberapa yang sudah saya jelaskan tadi di atas dan kemudian beberapa metode yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini dapat kita lihat dari hasil dan kesimpulannya. Yang pertama, itu kompetensi sumber daya manusia bagian sekretariat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 tahun 2013. Kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau attitude. Dari aspek pengetahuan, jabatan yang bersifat teknis dijabat oleh pegawai yang tidak sesuai antara latar belakang dengan pendidikan dan jabatan yang dipegang. Ini ada sebanyak 25% pegawai belum memiliki pengetahuan pengalaman kerja di kantor dan kurangnya
pelatihan bagi pegawai. Kemudian aspek keterampilan, ada sebanyak 75% pegawai telah memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur sipil negara. Keterampilan pegawai mengolah sejumlah tugas lainnya seperti mengadakan rapat koordinasi, memberikan sosialisasi, pembinaan, dan menjalin hubungan dengan stakeholder. Keterampilan merespon dan mengelola masalah sudah baik, masih terdapat pegawai yang belum terampil dalam mengoperasikan komputer untuk menyelesaikan pekerjaannya, dan keterampilan beradaptasi. Tidak ada kesenjangan antara atasan dan staf. Kemudian aspek sikap, pegawai bekerja dengan perasaan senang seperti memutar musik atau membangkitkan semangat kerja. Ini ada sebanyak 30% pegawai belum menerapkan ilmu yang diperoleh saat diklat untuk melaksanakan tugasnya secara maksimal. Dan 25% pegawai yang belum bisa menyesuaikan diri terhadap pekerjaannya yang baru. Kemudian kendala-kendala yang dihadapi, yaitu ketidaksesuaian beberapa latar belakang pendidikan pegawai, kurangnya pelatihan bagi pegawai, dan beberapa pegawai tidak menerapkan ilmu yang diperoleh pada saat diklat untuk melaksanakan tugasnya secara maksimal. Kemudian upaya untuk mengatasi kendala yaitu menerapkan prinsip the right man in the right plan, meningkatkan pelatihan dan mengaplikasikannya di semestinya. Kemudian selanjutnya, setelah saya lihat dan baca riset ini, beberapa keunggulan yang dapat saya simpulkan, penelitian ini dapat dijadikan contoh kompetensi yang baik untuk membentuk sumber daya manusia yang profesional. Di sisi lain, penelitian ini dapat menjelaskan sistem kerja sumber daya manusia yang konsisten dengan tujuan dan implementasi misi berdasarkan produktivitas sumber daya manusia itu sendiri. Kemudian kekurangannya, kompetensi yang dilakukan membutuhkan waktu jangka panjang karena memerlukan penyelesaian berdasarkan kemampuan yang dibutuhkan dalam jabatan. Penyeleksian dapat mengurangi kepercayaan diri untuk pegawai yang kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan, sebaiknya mengikuti pelatihan maupun diklat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf, dan saya mohon dari dosen sebagai pengampu mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini untuk memberikan koreksi dan arahan kepada saya agar dapat melakukan perbaikan ke depannya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.